teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang pandangan penyair terhadap puisi anak. Kehadiran sebuah puisi merupakan pernyataan seorang penyair. Pernyataan itu berisi pengalaman batinnya sebagai hasil proses kreatif terhadap objek seni. Nah, objek seni ini biasanya berupa masalah-masalah kehidupan dan alam sekitar ataupun segala kerahasiaan di balik alam realitas dan dunia metafisis. Nah, segala bahan puisi yang ditimba oleh penyair dari objek seni yang dibangunnya menjadi bangunan puisi yang utuh lewat proses yang kreatif. Pembicaraan tentang karakteristik bahasa puisi anak menekankan pentingnya unsur rima dan irama berangkat dari puisi-puisi lagu. Keindahan lagu-lagu Nina Bobo, tembang-tembang dolanan, dan nursery rhymes terutama dan pertama diperoleh lewat permainan bahasa. Nah, permainan bahasa itu sendiri dapat dilakukan lewat berbagai cara, tetapi yang paling dominan adalah cara-cara perulangan repetisi, pengulangan bentuk, dan juga dibacakan menghasilkan repetisi bunyi. Nah, wujud perulangan itu sendiri dapat menyangkut kata-kata yang menghasilkan persajakan, rima, dan pola struktur sintaksis yang menghasilkan irama yang ritmis dan melodis. Nah, dengan kata lain, permainan bahasa tersebut tidak lain adalah sebuah bentuk eksploitasi bahasa yang menghasilkan pola rima dan irama. Nah, sebagai bagian sastra anak, puisi anak juga memiliki karakteristik yang identik dengan sastra anak. Pengungkapan sesuatu dari kacamata anak. Sebagaimana halnya dengan puisi orang dewasa, puisi anak itu ditulis juga dengan seleksi kata yang ketat, pendayaan metafora, dan citraan yang menggambarkan imajinasi, memori, dan emosi. Namun, seleksi bahasa, berbagai ungkapan, citraan, serta berbagai penggambaran itu masih sebatas daya jangkau anak-anak. Baik puisi orang dewasa maupun puisi anak-anak itu berbicara tentang kehidupan, namun berbeda dalam hal melihat dan menanggapi kehidupan itu karena memang berbeda dari sudut pandangnya. Nah, dalam puisi anak, aspek emosi selalu sejalan dengan panca indera. Artinya, berbagai luapan emosi anak dipengaruhi oleh tanggapan inderanya terhadap sesuatu yang ada di sekelilingnya, karena jangkauan imajinasi anak masih terbatas. Namun, puisi anak pun dapat dipakai untuk menyampaikan sebuah cerita. Puisi anak juga tunduk pada bentuk konvensi penulisan puisi yang biasa disebut dengan tipografi, yaitu ditulis dalam bentuk-bentuk larik-larik yang pendek, sudah berganti baris, walau belum penuh sampai ke margin kanan, dan larik-larik itu kemudian membentuk bait-bait. Dengan hanya melihat bentuk penulisan tersebut, tidak membacanya pun orang sudah tahu bahwa itu adalah puisi. Nah, bentuk penulisan inilah yang kemudian dapat dipandang sebagai karakteristik puisi yang paling mudah dikenali dan sederhana, tetapi sulit dibantah. Yang membedakannya dengan genre sastra lain adalah bentuk dari kandungan isinya sendiri. Untuk itu, kita perlu mengetahui dan memahami unsur-unsur dari intrinsik puisi. Yang pertama ada tema puisi. Nah, di sini ada tema tentang orang tua dan adik. Pada umumnya, anak itu sangat dekat dengan orang tuanya, terutama pada ibu. Maka orang tua itu banyak diangkat menjadi tema puisi anak-anak. Orang tua tampaknya menjadi obsesi dan tumpuan emosional bagi anaknya. Tentang kasih sayang, jasa yang telah merawatnya, kecintaan, kerinduan, kekaguman, dan rasa terima kasih, dan lain sebagainya. Sosok ibu itu adalah segalanya bagi anak. Nah, berikut ini adalah contoh puisi yang ditulis oleh anak SD yang berjudul Ibu Bijaksana. Kemudian yang kedua adalah amanat. Nah, di dalam puisi penyair biasanya dalam teks puisinya tersirat ataupun tersurat pesan, ide, atau gagasan yang
ingin disampaikan atau dikomunikasikan penyair kepada pembaca. Nah, berikut ini ada puisi yang berjudul Dari Seorang Guru Kepada Murid-Muridnya, karya Hartoyo Andang Jaya, yang menampilkan kemiskinan hidup seorang guru. Nah, tema puisinya di sini adalah kritik sosial terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan nasib guru. Nah, dari puisi tersebut menghasilkan amanat-amanat sebagai berikut. Yang pertama, perbaikilah nasib guru. Kemudian, hormatilah guru yang hidupnya menderita namun tetap berbakti dengan penuh semangat. Yang ketiga, muliakanlah guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Dan amanat yang terakhir adalah jangan menilai harkat guru dari harta kekayaan, tetapi dari keseluruhan martabatnya. Nah, kemudian yang terakhir ada rasa dalam puisi. Nah, puisi itu mengungkapkan perasaan dari seorang penyair. Nada dan perasaan penyair akan dapat kita tangkap kalau puisi itu dibaca keras dalam poetry reading ataupun deklamasi. Membaca puisi dengan suara yang keras akan lebih membantu kita menemukan perasaan penyair yang melatar belakangi terciptanya puisi tersebut. Nah, perasaan yang menjiwai puisi ini bisa perasaan gembira, sedih, terharu, terasing, cemburu, takut, kesepian, dan menyesal. Perasaan sedih yang mendalam diungkapkan oleh Chairil Anwar dalam sajaknya Senja di Pelabuhan Kecil, Anakku oleh Agnes Sri Hartini, dan Orang-orang Rangkas Bitung oleh Rendra. Rasa gembira dapat terlihat jika kita membaca dan menyanyikan puisi tersebut. Sementara itu, puisi berikut tampak adanya rasa sedih yang mendalam dengan judul Puisi Doa Yatim Piatu karya Shirley Malinten. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai pandangan penyair terhadap puisi anak-anak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi audiens yang mendengarkan. Terima kasih.